Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah khususnya dalam ibadah HTP Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, terlebih kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bahwa Dia yang bertakhta atas segala pujian umatnya dan Dia yang ditinggikan atas penyembahan dan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, Kau bertakhta atas pujian umatmu. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Raja segala raja. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau bertahta atas pujian umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi panjimu. Ku bersujud dan menyembahmu. Raja segala raja, raja segala raja, raja segala raja. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaan pimpinan kasih setiamu yang boleh menghantarkan kami kembali Tuhan di dalam ibadah TPI Wiyung pada kesempatan malam hari ini. Kami boleh memuji muliakan namamu Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah waktu ini Tuhan boleh kami gunakan dengan sebaik mungkin, memberikan hati kami, fokus kami, perhatian kami dari ibadah kami awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah seluruh hamba-Hambamu yang melayani, kiranya urapan kuasa Roh Kudus boleh menyertai Engkau yang melayakan dengan darah-Mu Tuhan, sehingga pelayanan kami pun boleh memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti, Tuhan juga yang akan memimpin dan memberkati setiap seluruh jemaat Tuhan
di dalam kasih dan cinta kami kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia boleh memiliki kuasa menciptakan alam semesta ini dan boleh menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Dan kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita boleh pujikan pujian ini, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari bersama-sama kita nyatakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Haleluya, puji Tuhan, kita boleh ada di dalam kasih dan kuasa Tuhan yang besar sepanjang kehidupan kita. Kita percaya bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli atas kehidupan kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kita di dalam perjalanan hidup di dunia ini. Kita mau memujikan pujian, sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidupku.
Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Firman Tuhan akan dari Bapak Pendeta Anugrah Laia, waktu kesempatan kami berikan pada hambanya. Ya, mari kita akan berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapa di surga, terima kasih. Sungguh saat ini Engkau telah memelihara kami, menyertai kami hingga malam hari ini. Boleh kami kembali beribadah kepada Tuhan, khususnya untuk TPI Wiyung. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang terus berbicara, memberikan kepekaan kepada kami, menyadarkan setiap kami, sehingga semakin hari semakin taat, setia, dan mengasihi Tuhan sepanjang hidup kami. Berkati hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu ya Tuhan yang di TPI Wiyung ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat Tuhan yang ada di TPI Wiyung ini. Nah, pada kesempatan saat ini mari kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15 yang berbunyi demikian. Saya bacakan buat
Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai doa Bapa kami. Nah, dihubungkan atau dikaitkan dengan tema gereja besar kita, yaitu jemaat yang berpusat pada Injil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai orang Kristen kita pasti hafal doa Bapa kami, bukan? Betul enggak? Bahkan mungkin anak-anak sekolah minggu atau anak-anak kita di rumah pun juga bisa menghafal tentang doa Bapa kami ini. Bahkan mungkin kalau di sekolah minggu sering ditugaskan mereka berkaitan dengan doa Bapa kami. Jadi sering mungkin dihafal, hanya sekedar dihafal. Bahkan doa Bapa kami itu juga saudaraku sering sekali hanya dinaikkan secara beramai-ramai. Tanpa direnungkan kira-kira apa yang terkandung di dalam doa Bapa kami ini, saudara. Jadi doa Bapa kami adalah doa yang paling sering diucapkan dan dihafalkan biasanya kalau kita melihat hal itu. Meskipun saudara banyak dari kita yang kurang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Jadi di dalam doa Bapa kami itu sebenarnya ada makna yang terkandung, jikalau kita menghayatinya, maka itu adalah sesuatu hal yang paling indah sebenarnya. Tidak jarang banyak orang Kristen yang terjebak saudara, bahwa doa Bapa kami itu dijadikan sebagai mantra. Seolah-olah dijadikan sebagai hanya sekedar hafalan saja. Tetapi merupakan sebenarnya doa Bapa kami itu merupakan pola doa yang dapat kita gunakan setiap waktu dan keadaan untuk mengekspresikan sebenarnya. Mengekspresikan tentang apa? Hubungan atau relasi yang erat antara kita dengan Bapa Surgawi. Melalui doa Bapa kami itu sebenarnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita mengekspresikan atau ada satu relasi atau hubungan kita dengan Bapa di surga. Dan hanya kita di dalam kekristenan memiliki satu relasi yang intim dengan Bapa di surga, yang adalah Dia sang pencipta, pemilik alam semesta ini, bahkan pemilik segala sesuatu termasuk hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapa kami itu terkandung beberapa unsur sebenarnya. Ya, di dalam doa Bapa kami itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terkandung beberapa unsur, yaitu yang pertama itu pujian.
Yang kedua itu ada di dalamnya janji. Di dalamnya itu ada satu permohonan dan juga pernyataan. Jadi di dalam doa Bapa kami itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terkandung beberapa unsur. Yang pertama tadi apa? Yaitu pujian, janji, permohonan, dan pernyataan. Kita akan membahas poin yang pertama, saudara, di dalam doa Bapa kami itu, saudara, ada satu kata tadi dikatakan Bapa kami yang di sorga. Kalau kita melihat ada satu kata Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya orang-orang percaya itu memiliki satu relasi dengan Bapa di surga oleh karena melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi kita memiliki relasi itu melalui Yesus Kristus. Kita dimungkinkan sehingga kita memanggil dia sebagai Bapa oleh karena anaknya Yesus Kristus Tuhan. Hal itu sebenarnya ditegaskan kepada kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 di mana kita bersyukur kepada Tuhan sebenarnya karena apa? Di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bahkan kita kalau kita melihat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Dan melalui doa kita memiliki hak istimewa untuk melakukan komunikasi antara seorang anak seperti kita ini dan Bapa. Saudara, kita memiliki satu hak istimewa ini oleh karena karya penebusan yang dikerjakan atau dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya setiap berdoa kita menggunakan biasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini saudara, ada relasi. Dan relasi itu dimungkinkan, hanya dimungkinkan melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Di mana kita sekarang bukan lagi menjadi seterunya, tetapi kita menjadi anak-anaknya. Jadi kita melihat di sini saudara, relasi yang begitu dekat sehingga boleh kita memanggil dia sebagai Bapa. Dan kita adalah anak-anaknya. Hanya dimungkinkan hal ini melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, kita memperoleh hak istimewa. Ini oleh karena sekali lagi karya penebusan yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak hanya saja itu saudara, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dan itu ditegaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 saudara. Jadi saudara, setiap kali kita berdoa sebenarnya dan berseru kepada Bapa kami, kita harus ingat bahwa hak istimewa ini tidak boleh disepelekan atau dianggap remeh karena kita dapat menaikkan doa dan memanggil dia sebagai Bapa yang di surga. Karena Tuhan Yesus Kristus.
Jadi saudara, kita bisa paham di sini bahwa kita memiliki satu relasi. Ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, maka kita di sisi yang lain mengarahkan pikiran dan perhatian kita kepada pribadi Allah yang berkuasa dan memiliki otoritas tertinggi loh saudara. Jadi ketika kita berdoa sebenarnya, kita sedang mengarahkan seluruh pikiran dan perhatian kita kepada pribadi Allah yang berkuasa dan memiliki otoritas tertinggi. Sungguh luar biasa bukan? Kadang-kadang kita berkata ya, ngapain kita berdoa? Bukankah dia mengetahui segala sesuatu dalam hidup ini? Mengapa kita harus tetap berdoa kepada Allah walaupun sesungguhnya dia sudah mengetahui apa yang kita butuhkan? Jawabannya adalah supaya kita tidak terfokus kepada kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan-keperluan kita, melainkan pada Dia yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi doa kita sebenarnya harus selalu terpusat kepada Allah dan kerajaannya. Itu hal yang boleh kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita memanggil dia Bapa, ada satu relasi. Jadi yang ditekankan di sana saudara tentang suatu hubungan, relasi yang dekat, dan relasi itu hanya dimungkinkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yang kedua saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka di sana juga ada kata kami. Kami di sini sebenarnya mau menunjukkan satu komunitas. Tidak hanya sekedar berdoa secara pribadi kita, tetapi juga doa itu di dalam komunitas. Persekutuan kita seperti layaknya saat ini. Ada persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu ada doa yang boleh kita naikkan bersama-sama kepada Allah yang telah mengasihi kita tadi. Yang akan mendengar bahkan yang memiliki kuasa, otoritas yang tertinggi tadi. Kepada Dialah kita bersama-sama berdoa di dalam komunitas kita. Yang hanya dimungkinkan hal itu didengar oleh karena apa? Melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal yang pertama saudara. Bapa kami yang di surga. Kalau Bapa tadi menekankan relasi, sedangkan kami di dalam komunitas kita. Sedangkan yang ditekankan Bapa kami yang di surga, maka itu menekankan pada otoritas Tuhan. Yang tertinggi, mutlak. Hal yang berikutnya saudara, kalau kita melihat di dalam doa Bapa kami ini ada kalimat dikuduskanlah namamu. Apa artinya ini? Sekali lagi, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam kalimat ini sebenarnya saudaraku, terkandung beberapa satu komitmen. Yaitu kita berkomitmen menghormati dan memuliakan nama Allah dalam hidup kita karena Dialah pribadi yang kudus. Sekali lagi saudara, di dalam kalimat ini dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Sesungguhnya di dalam kalimat ini ada satu hal yang menjadi komitmen kita untuk menghormati dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Karena memang Dia adalah pribadi Allah yang kudus. Kalau kita melihat malaikat di surga pun senantiasa bersorak-sorai menyerukan namanya. Bahkan di dalam Yesaya pasal 6 ayat 30 ayat 3a menguduskan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Bahwasanya memang sebagai orang-orang percaya di dalam doanya mereka harus menyadari sekaligus menghormati Dia. Bahwa memang Dia adalah pribadi yang maha kudus. Seperti halnya para malaikat tadi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yang tercantum di dalam Yesaya pasal 6 ayat 3a. Mereka meninggikan Allah karena Dia layak menerima segala hormat dan pujian. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia juga mengkehendaki kita memiliki kehidupan yang kudus. Hendak kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Nah, ini menjadi komitmen kita. Jadi saudara, yang pertama tadi di dalam hal ini menekankan bahwasanya kita berkomitmen menghormati dan memuliakan nama Allah dalam hidup kita karena Dia adalah Allah yang maha kudus. Yang kedua saudara, di dalam kalimat ini, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengandung bahwasanya kita berkomitmen untuk turut ambil bagian di dalam perluasan kerajaannya. Kita menyadari panggilan Allah dalam hidup kita yaitu untuk menjadi saksinya, bukan? Saksi di mana? Ya di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Seperti halnya di dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi tidak hanya sekedar kita berkomitmen menghormati dan memuliakan nama Allah dalam hidup kita karena memang Dia adalah Allah yang maha kudus. Tetapi di sisi yang lain juga kita berkomitmen untuk turut ambil bagian dalam perluasan kerajaannya. Yaitu untuk apa? Memenuhi panggilan kita menjadi saksi Tuhan. Menserkan. Melalui hidup kita ini dikuduskan. Melalui kehidupan yang kudus, melalui hidup yang kudus. Melalui hidup yang benar dalam dunia ini. Sehingga boleh kita menjadi kesaksian. Tidak hanya sekedar melalui tindakan kita, tetapi kita juga menserkan melalui kata-kata kita, membagikan hal itu kepada orang lain. Yang ketiga saudara, di dalam bagian ini atau kalimat ini, sesungguhnya kita berkomitmen untuk hidup di dalam ketaatan. Artinya apa? Seperti halnya Tuhan kita Yesus Kristus terlebih dahulu memberi teladan hidup berkenaan dengan ketaatan. Ketika dihadapkan dengan salib, Kristus berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi bisa kita melihat di sini, Kristus sendiri Dia taat kepada Bapa di surga.
Dan itu disingkapkan atau disampaikan kepada kita melalui Filipi pasalnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-8. Dan juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 42b. Bahwasanya ketika Tuhan kita Yesus Kristus menjalankan apa yang diperintahkan Bapa di sorga. Dia mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dan juga di dalam Filipi tadi yang sudah saya sampaikan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8. Jadi di sini jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapa. Demikian juga halnya dengan kita. Di dalam komitmen kita untuk hidup di dalam ketaatan. Memang saudara, ternyata menjalani hidup sebagai orang Kristen tidaklah mudah saudara. Dibutuhkan sebuah komitmen. Karena kehidupan kita adalah untuk menyatakan kekudusan namanya. Jadi sebenarnya tidak ada jalan lain selain kita harus berjalan menurut tuntunan dan kehendak Allah. Bukan menuruti kehendak dan kemauan kita sendiri. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Hal itu pun dinyatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 12. Dia mengatakan demikian, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Yang terakhir saudara, yang terakhir yaitu berkaitan dengan permohonan tadi. Permohonan kalau kita melihat di sana saudara, ada di dalam permohonan khususnya di dalam ayat 11 sampai 13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, kalau kita perhatikan saudara di dalam permohonan atau doa Bapa kami ini saudara, secara khusus di dalam ayat ini saudara, ada 3 saudara. Pertama itu pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari. Saudaraku, Allah tidak hanya mengetahui keperluan kita, tetapi Dia juga sanggup memenuhinya. Seringkali pikiran kita diliputi perasaan khawatir dan cemas akan kebutuhan hidup kita, bukan? Apa yang hendak kita makan, minum, dan pakai. Itu yang menjadi kadang-kadang kita khawatirkan dalam hidup kita. Kita sering mencemaskan hal itu, bukan? Namun sekali lagi saudara, di tengah-tengah permohonan itu kita percaya bahwasanya sesungguhnya Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita terus bergantung kepada Dia. Di dalam setiap kebutuhan, keperluan-keperluan kita. Agar kita anak-anaknya bergantung kepada Allah yang menyediakan
kebutuhan-kebutuhan itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 32b sampai ayat 33 berkata demikian. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Tuhan rindukan kita anak-anaknya tadi untuk boleh kita bergantung kepadanya sepenuhnya. Dan kita harus menyatakan hal itu melalui permohonan kita. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang sudah kita baca ayat 11 sampai 13a tadi, yaitu pengampunan atas segala kesalahan. Saudara, kita tahu bahwa dosa adalah penyebab utama rusaknya relasi kita dengan Allah. Ketika kita melakukan pelanggaran dosa berarti kita sedang memberontak dan menjadi seterunya, bukan? Maka saudaraku, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata demikian. Maka marilah segera datang kepada Dia dan memohon pengampunan. Karena jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku itu berarti kita datang kepada Bapa dengan kejujuran mutlak, mengatakan hal yang sama seperti yang sudah dipikirkannya. Jadi bukan hanya sekedar kita datang, karena memang, tetapi di sisi yang lain itu berarti kita mengaku segala kesalahan kita. Kita harus menyadari bahwasanya kita ini tidak pernah lepas dari segala kesalahan. Melalui pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Jadi sekali lagi saudara, mengaku itu berarti kita datang kepada Bapa dengan kejujuran mutlak. Tanpa ada satu topeng atau kepura-puraan ketika kita datang kepada Dia. Memang kita datang kepada Dia mengaku kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Kami adalah orang-orang yang tidak layak. Kami adalah orang-orang yang selalu jatuh dan jatuh. Dan di dalam kejatuhan kita juga berjuang untuk memperbaiki hidup kita sehingga kita berkenan. Hari demi hari hidup ini. Melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar datang lalu udah selesai tanpa ada satu perjuangan untuk berubah dari setiap kesalahan yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Tidak, justru mengaku supaya hari berikutnya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak lagi mau membiarkan diri kita jatuh pada kesalahan atau dosa yang sama. Yang ketiga saudara, di dalam ayat ini saudara, yaitu dikatakan tadi, tidak hanya sekedar memohon tentang makanan saudara atau kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi juga ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya apa saudara? Yang ketiga ini pelepasan dari segala kejahatan. Ini adalah suatu permohonan agar Allah menuntun setiap langkah-langkah kita pada hari yang kita lewati. Karena kita menyadari saudaraku,
bahwa kita tidak dapat bertumbuh di dalam kekudusan tanpa pertolongan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus. Bila kita senantiasa dekat dengan Dia, maka kita dikuatkan untuk menjauhkan diri dari segala pencobaan dan segala kejahatan. Bahkan diberikan kekuatan untuk melewati hal-hal itu. Jadi Tuhanlah yang akan menolong dan menguatkan setiap kita. Suatu hal yang indah, bukan? Hal yang terakhir. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Ada satu kalimat di sana, saudara garis bawahi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, di dalam kalimat itu menyadarkan kita sebenarnya bahwasanya tidak hanya sekedar memuji Dia karena Dia adalah Allah yang besar, tidak hanya sekedar meninggikan Allah karena Dia memang Dia Allah yang besar. Tapi semuanya itu kita kembalikan menyadarkan diri kita bahwa segala otoritas, segala kuasa dan kemuliaan ada di dalam genggaman tangannya saja. Miliknya lah semuanya itu. Kerajaan dan kuasa itu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya Dialah pemiliknya. Jadi di sini kita disadarkan sebenarnya segala sesuatu, kerajaan tadi, otoritas, kuasa, kemuliaan hanya miliknya semata. Jadi di sisi yang lain kita disadarkan bahwa Dia pemilik semuanya itu, termasuk di sisi yang lain juga kita menyadari tentang bahwasanya kekuatan kita sendiri loh saudara. Itu pun dari Dia. Kita tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu melakukan. Kita tidak bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Seperti kata Yeremia. Di dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 dia berkata, Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Artinya apa? Kita orang-orang percaya tadi yang dimungkinkan memanggil Dia sebagai Bapa oleh karena melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Diingatkan bahwa Dialah yang mempunyai kuasa, yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Apapun yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa semua kuasa berada di dalam tangan Raja itu. Raja kita, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini beserta segala isinya. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Saudara, selain kuasa, segala kemuliaan juga ada di dalam tangannya. Kalau kita memahami hal ini saudara, yang pertama tadi kalau umpamanya kita dimungkinkan melalui pengorbanan Kristus, sehingga boleh kita memiliki relasi, sehingga boleh kita memohon kepada Tuhan, dan di tengah-tengah permohonan kita itu ada satu
penghormatan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang suci. Dan dalam permohonan kita itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membiarkan Dia supaya kehendak-Nya yang terjadi atas hidup kita. Karena memang kita tahu bahwa kehendak Tuhanlah yang paling indah. Karena memang Dia adalah Allah yang Maha Tahu, sedangkan kita, saudara, terbatas adanya. Di dalam permohonan kita, di dalam segala sesuatu yang terjadi pun, kita membiarkan Dia untuk menuntun, menguatkan, menopang hidup kita. Dari segala ancaman bahaya, segala kecemasan dan kekhawatiran kita mengenai tentang kebutuhan kita. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kehidupan kita. Dan diakhiri dengan apa? Segala puji dan hormat dan kuasa dan kemuliaan dikembalikan kepada siapa? Kepada Dia yang memang Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja yang berotoritas atas hidup kita. Maukah kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah pembohonan kita tentang pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita, tentang pengampunan atas kesalahan kita yang juga membiarkan orang-orang yang bersalah kepada kita mengampuni mereka. Dan juga pelepasan dari segala kejahatan, kita tahu bahwa hanya kuasa Allah saja. Bagaimana Bapak Ibu? Di dalam doa Bapa kami ini, kita sedang diajarkan tadi melalui Bapa, ditekankan suatu relasi. Sedangkan kami tadi yang menunjukkan kepada suatu komunitas, tidak hanya secara personal, secara pribadi, bukan. Tadi sudah diingatkan kepada kita yang di surga, mengenai kata yang di surga itu menekankan tentang otoritas Tuhan yang begitu besar. Lalu tadi dikuduskanlah namamu. Ada mengandung satu komitmen kekudusan. Datanglah kerajaanmu sebagai bukti bahwa kita melibatkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, membiarkan Tuhan untuk bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu adalah komitmen suatu ketaatan kita. Komitmen kesetia dan ketaatan, ketundukan kita kepada kehendak Allah. Karena memang Dia adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dan selain itu tadi di doa Bapa kami, saudaraku, terkandung 3 bagian permohonan. Yaitu berkaitan dengan makanan untuk hari-hari. Itu berarti saudara, kita percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan yang kita perlukan setiap hari. Dan saya sudah menyampaikan tentang pengampunan atas kesalahan. Itu artinya apa? Kita percaya Tuhan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dan saya sudah menyampaikan kelepasan dari yang jahat artinya apa? Kita percaya Tuhan berkuasa, sanggup melepaskan kita dari segala jenis pencobaan. Tidak hanya sekedar sanggup, tetapi Dia juga memampukan kita, menolong kita, menjalaninya bersama-sama dengan kekuatan dari Tuhan. Dan akhirnya Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Itu berarti apa tadi saudara? Kita mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang tiada bandingnya. Sehingga kita benar-benar mengarahkan pandangan kita hanya kepada pemerintahan dan kehadirannya. Jadi saudara, kita tahu sekarang betapa luar biasanya pola doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Melalui doa ini kita membuka diri kita kepada Allah Bapa dan mempersilahkan Dia bekerja penuh di dalam dan melalui kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menggenapi rencana dan tujuannya di tengah-tengah kehidupan ini.
doa Bapa kami memungkinkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan memiliki komitmen dalam hal ketaatan, juga membangun relasi kita yang erat layaknya seorang anak dengan Bapa. Jadi saudara, doa Bapa kami bukan dijadikan mantra atau hafalan saja, tetapi melalui ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, boleh kita memahami makna yang terkandung di dalam setiap kalimat atau kata di dalam doa Bapa kami itu. Sehingga itu menjadi bagian di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Sungguh ajaib bukan? Satu kata aja saudara, Bapa kami. Satu relasi yang begitu indah, yang begitu intim. Tuhan memberkati Bapak Ibu melalui renungan singkat ini, supaya lewat renungan singkat ini kita dikuatkan, diteguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu. Berkati jemaat-Mu dan berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita dengar pada malam hari ini. Biarlah kita diteguhkan dan dikuatkan, baik kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan, boleh membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Anugrah Lai yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman yang mendapat perhatian bagi kita semua untuk ibadah Jumat mendatang di ibadah TPI Wiyung masih dilaksanakan secara online, link akan kami sharekan. Dan juga untuk hari Minggu ibadah di Darmo Harapan Pagi, Darmo Harapan Sore Koblen Bromogen Gateway akan mengambil tema Jemaat adalah Tubuh Kristus. Di mana ibadah pagi akan firman Tuhan akan dilayani saya sendiri, dan pada sore hari akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem. Kiranya jemaat Tuhan dapat mengikuti setiap ibadah-ibadah yang boleh berlangsung di gereja kita. Jemaat Tuhan juga dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening bank yang tertera dan juga melalui GoPay. Kita dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita kumpulkan. Demikian pengumuman yang boleh kami sampaikan, kiranya boleh menjadi perhatian dan menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang ada. Kita akan akhiri ibadah kita pada kesempatan malam hari ini untuk doa penutup dan berkat. Kami minta kesediaan Bapak Pendeta Anugrah kembali berdoa untuk kita semua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu, apa yang telah kami dengar, renungkan bersama-sama, kiranya Tuhan memberikan pertumbuhan sehingga boleh berakar, berbuah dan menghasilkan buah-buah yang baik dan memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, berkati mereka dengan limpahnya di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, supaya diteguhkan iman kami semakin hari semakin mengasihi, setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akhiri, kiranya kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita akan menerima segala berkat dari Tuhan. Dan arahkanlah iman dan pengharapan kita dan terimalah segala berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai, memimpin, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima
kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.